ada HP baru lagi nih. Kali ini punya desain cantik, speknya elite. Jadi brand Vivo baru aja resmi meluncurkan HP terbarunya. Namanya itu Vivo V40 dan Vivo V40 Pro. Kedua HP ini punya keunggulan di kapasitas baterai yang besar walaupun punya desain bodi yang tipis. Baik Vivo V40 dan Vivo V40 Pro ini ditopang dengan baterai jumbo. Kapasitasnya di 5500 mAh yang didukung teknologi pengisian daya cepat fast charging flash charge berdaya 80 Watt. Kapasitas baterainya ini menjadi yang terbesar di lini HP Vivo V series. Dengan baterai besar itu, berat Vivo V40 dan Vivo V40 Pro ini cuma di 190 gram aja. Jadi smartphone ini diklaim tetap tipis nih, meski di dalamnya tertanam baterai berkapasitas besar. Kedua HP terbaru dari Vivo ini juga mengunggulkan aspek kameranya nih. Vivo V40 dan Vivo V40 Pro dibekali kamera selfie sama-sama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor dari Samsung ISOCELL JN1 yang ditempatkan ke dalam modul lubang pansol di tengah atas layar. Konfigurasi kamera belakangnya smartphone Vivo V40 versi reguler ini dibagi menjadi dua konfigurasi kamera belakang ya. Kamera utamanya itu resolusinya di 50 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS, dan ada juga kamera ultrawide resolusinya juga di 50 megapiksel. Sementara buat varian Vivo V40 Pro itu dibekali dengan 3 konfigurasi kamera belakang, di mana kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dengan sensor dari Sony IMX921 yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 50 megapiksel dan kamera telefoto beresolusi 50 megapiksel dengan sensor dari Sony IMX816. Kamera belakang di kedua HP ini disusun secara vertikal dalam modul yang menyerupai pil. Kedua kamera dari HP Vivo ini udah didukung dengan teknologi pabrikan optik asal Jerman, yaitu Zeiss. Dukungan teknologi Zeiss ini salah satunya adalah kehadiran fitur Zeiss Multifocal Portrait, di mana fitur ini memungkinkan pengguna berganti jarak fokal yang ideal saat mengambil gambar. Misalnya di 24 mm saat pengambilan gambar landscape, atau di 35 mm dan 50 mm saat pengambilan portrait. Ya udah, sekarang kita intip spesifikasi lengkapnya dan juga harganya dari Vivo V40 dan Vivo V40 Pro ini. Pertama ke Vivo V40 dulu ya, sebagai model paling standar. HP ini mengusung layar berpanel AMOLED, ukurannya di 6,78 inch dengan resolusi di 2800 x 1260 pixel. Refresh rate-nya udah di 120 Hz, tingkat kecerahan maksimalnya di 4500 nits, kerapatan pikselnya di 453 ppi, dan rasio layar ke bodi itu mencapai 90,1%. Jadi udah tipis banget untuk bezel kanan kiri atas bawahnya. Dengan tingkat kecerahan yang tinggi, pengguna bisa nyaman menggunakan smartphone ini meski di bawah sinar matahari. Di bagian tengah atas layar dihiasi dengan kamera selfie beresolusi 50 megapiksel. Sedangkan bagian belakangnya dibekali kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan kamera ultrawide beresolusi 50 megapiksel juga. Kamera utamanya ini juga udah punya teknologi Zeiss ya, dan juga udah ditemani dengan cincin LED Flash AI Aura Light Portrait. Buat jeroannya, Vivo V40 versi reguler ini masih diotaki dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Chipset ini udah punya fabrikasi 4 nanometer. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 ini dipadukan dengan opsi RAM 8GB atau 12GB, serta internal memori 128GB, 256GB, dan juga 512GB. Terus buat sektor dayanya, Vivo V40 ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5500 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat fast charging 80 Watt. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Vantage OS 14. Vivo mengklaim pengguna bisa merasakan HP ini berjalan mulus sampai 50 bulan atau sekitar 4 tahun nih. Hal ini mengindikasikan bahwa Vivo V40 akan rutin menerima dukungan pembaruan software. Vivo juga menjanjikan baterainya ini bisa diisi penuh dari 0% sampai 1600 kali dan mempertahankan setidaknya 80% dari kapasitas baterai. Dengan begitu, HP ini juga bakal lebih awet digunakan dalam waktu yang lama. Terus fitur pendukung lainnya di Vivo V40 itu mencakup Bluetooth 5.4, konektivitas 5G, sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP68,
sensor sidik jari yang udah tertanam di dalam layar, terus USB Type-C yang udah 2.0, dan juga udah didukung dengan stereo speaker. Vivo V40 versi reguler ini tersedia dalam pilihan warna biru, putih, abu-abu, ungu, dan juga warna merah jambu. Lanjut kita ke Vivo V40 Pro nih. HP ini tuh spesifikasinya sama kayak saudaranya si Vivo V40 versi reguler. Dari segi layar, desain, dimensi bodi, kamera selfie, sistem operasi, kapasitas RAM dan internal memori, dan juga baterainya. Perbedaannya itu di Vivo V40 ini ditenagai dengan chipset yang lebih mumpuni nih, yaitu MediaTek Dimensity 9200 Plus yang udah berfabrikasi 4 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB atau 12GB dan internal memori di 128GB atau 512GB. Perbedaan lainnya terletak pada konfigurasi kamera belakangnya nih. Di Vivo V40 Pro ini punya 3 konfigurasi kamera yang dibagi menjadi kamera utama beresolusi 50MP, terus ada kamera telefoto beresolusi 50MP dan kamera ultrawide beresolusi 50MP. Sedangkan model Vivo V40 versi reguler itu nggak kebagian kamera telefotonya ya. Vivo V40 juga tersedia dalam varian warna titanium grey dan juga warna biru aja. Selebihnya untuk spesifikasinya itu sama kayak Vivo V40 versi reguler. Terus buat harganya dari Vivo V40 dan Vivo V40 Pro yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar perindavan. Jadi buat harga Vivo V40 varian RAM 8GB, internal memori 128GB itu dijual sekitar 7,6 juta. Terus varian Vivo V40 RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 8,2 juta. Dan Vivo V40 dengan varian RAM 12GB, internal memori 512GB itu dijual di angka 9,3 juta. Terus buat harga dari Vivo V40 Pro dengan varian RAM 8GB, internal memori 128GB itu dibanderol sekitar 9,5 juta. Dan untuk Vivo V40 varian RAM 12GB, internal memori 512GB itu dibanderol sekitar 11,6 juta rupiah. Kalau menurut gue sih harganya cukup menarik sih kalau dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan. Ya semoga bisa cepat juga ya masuk ke pasar Indonesia, biar persaingan HP-HP mid-range killer gini jadi makin bervariasi.